Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah perancangan sistem yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Obat berbasis mobile untuk optimasi pengelolaan stok di apotek rakyat mandiri. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai sistem yang kami kembangkan. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami yang telah berkontribusi dalam perancangan sistem ini. Ada Audi Hafiza Bilkis, Farizatul Asna, Dwi Widi Ramhajananti, Naila Eka Hidayat, dan Tasya Ramadinta Khairunisa. Kami adalah tim di balik proyek ini. Latar belakang, Apotek Rakyat Mandiri merupakan apotek dengan penjualan stabil dan stok obat yang lengkap. Namun, pengelolaan data inventaris obat mereka masih melakukan secara manual yang beresiko menyebabkan kesalahan dan ketidakefisienan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi inventaris berbasis mobile untuk membantu mencatat, mengelola, dan mencatat obat masuk keluar dan stok secara efektif dan terorganisir. Sistem berbasis mobile ini diharapkan dapat memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Selanjutnya ada masalah. Permasalahan utama yang kami identifikasi adalah pencatatan stok pembelian dan penjualan obat yang masih manual. Hal ini menyulitkan pelacakan data secara cepat dan akurat, serta seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan dan kesalahan pencatatan stok. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem informasi yang efisien dan dapat diakses secara responsif melalui perangkat mobile. Selanjutnya, model pengembangan sistem, yaitu model waterfall, yang dimana dalam pengembangan sistem ini kami menggunakan model waterfall. Prosesnya dimulai dengan analisa kebutuhan sistem, yang dimana kami mengumpulkan dengan menganalisis semua kebutuhan secara menyeluruh. Selanjutnya, kami melakukan desain, yaitu perancangan database dan antarmuka. Setelah desain selesai, masuk ke tahap kode generation atau implementasi desain dengan pemrograman sistem. Kemudian dilakukan testing atau pengujian sistem setelah implementasi. Terakhir, ada tahap support yaitu pemeliharaan dan dukungan setelah sistem berjalan. Tujuan utama dan ruang lingkup. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menggantikan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi stok secara real time, serta meningkatkan resiko obat kadaluarsa berlebih atau kurang. Ruang lingkup sistem ini difokuskan pada modul inventory saja, tidak termasuk dalam modul penjualan atau keuangan, serta akan mendukung fitur barcode atau QR code tanpa memerlukan hardware tambahan. Sistem ini juga akan mendukung aplikasi mobile, fitur kunci yang akan tersedia meliputi manajemen data dan stok obat, pengelolaan supplier, laporan inventory, dan juga manajemen penggunaan. Sistem ini akan dibangun menggunakan teknologi Dart atau Flutter dan MySQL. Spesifikasi rancangan mobile. Sistem mobile ini dirancang untuk berjalan pada sistem operasi Android SDK. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart. Dengan Flutter sebagai framework, pengembangannya untuk database, kami akan menggunakan MySQL. Selanjutnya, ada activity diagram. Activity diagram ini menunjukkan alur kerja pengelolaan obat. Admin apotek akan membuat laporan kosongan, stok obat, kemudian mengajukan permintaan pembelian obat ke bagian pengadaan. Pengadaan akan menerima pengajuan, melakukan pemesanan ke supplier, dan supplier akan menerima pesanan serta mengirimkan obat. Setelah obat diterima oleh pengadaan, akan dilakukan pengecekan obat. Jika terjadi kerusakan, barang akan dikembalikan. Jika tidak, admin apotek akan membuat laporan penerimaan obat dan memperbarui data obat. Selanjutnya ada use case diagram. Pada slide ini kita bisa melihat use case diagram sistem, di mana terdapat 3 aktor utama yaitu maksudnya 4 aktor utama yaitu admin, pengadaan, manajer, dan juga asisten.
Admin memiliki hak akses untuk mengelola data user, kategori, obat, supplier, pembelian, dan juga penjualan. Kemudian pengadaan bertanggung jawab untuk mengelola data pembelian dan juga penjualan. Sementara itu, manajer dan asisten dapat melihat data obat, supplier, laporan pembelian, dan penjualan. Semua aktor harus melalui proses login terlebih dahulu untuk bisa mengakses fitur-fitur yang telah disebutkan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara user. Antara user, form data obat, obat controller, dan juga produk atau obat. Ketika user ingin mengelola data produk obat, mereka akan membuka form, kemudian menginput data produk obat, dan mengirimkan data tersebut. Obat controller akan menyimpan atau memperbaharui data di produk obat. User juga bisa memilih, mengedit, atau menghapus data produk obat, dan sistem akan menampilkan kembali data yang telah diperbaharui atau dihapus. Selanjutnya, kami akan menunjukkan bagaimana sistem ini akan bekerja secara langsung melalui programnya. Baik, jadi kami di sini akan memperkenalkan sebuah sistem inventory apotek yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan stok obat. Kami akan membahas arsitektur kode program, beberapa tampilan kunci dari aplikasi, dan tentu saja fungsi utamanya. Jadi yang pertama ada folder lib. Folder lib ini adalah sebuah rumah bagi semua kode sumber. Jadi di dalam eh, folder lib ini ada folder daftar obat, pelanggan, pemasok obat, screens, stok obat, dan ya, masing-masing berisi logika dan tampilan untuk entitas terkait. Lalu di dalam folder screens yang khusus untuk menampung halaman-halaman utama aplikasi seperti login screen dart untuk autentikasi pengguna, profile page dart untuk profil pengguna, regis dart untuk pendaftaran, splash dart sebagai layar pembuka, dan welcome page dart untuk sambutan awal. Selanjutnya adalah halaman yang paling penting, yakni main Dart, yang dimana ini adalah titik awal eksekusi program kita. Di mana semua bagian aplikasi diinisialisasi dan diatur. Jika program di running, tampilannya seperti di kanan. Pertama, kita coba untuk regis akun. Kita lengkapi dengan dengan isi nama, kemudian email, nomor telepon, dan juga password. Kemudian kita akan meregistrasi akun. Kemudian kita login dengan email dan password yang telah kita buat tadi. Kemudian klik login, masuk ke tampilan beranda, dan untuk melihat bagian profile, bisa klik pojok kanan atas. Ini adalah tampilan profile. Kemudian kita lanjut dalam pengelolaan data master, yaitu modul daftar obat, yang dimana kita bisa dengan cepat untuk menambahkan obat baru ke inventory, yang dimana bisa melihat detail siap obat, nama, harga, dan juga stok, serta melakukan pembaruan informasi jika ada perubahan. Di sini kita akan mencoba menambahkan daftar obat.
dengan nama obat paracetamol. Kemudian stoknya 100 dan juga tanggal kadaluarsanya di tahun 2030. Dan kita oke, dan kita klik simpan. Gimana ini data akan bertambah yaitu paracetamol. Di sini ada detail obat. Kita juga bisa mengedit seperti contohnya pada stok obat kita edit menjadi 95 stok obat paracetamol. Kemudian kita perbaharui. Maka stok akan berubah menjadi 95 stok obat dan kita juga bisa menghapus data obat tersebut. Untuk melakukan pencetakan fisik laporan obat, kita bisa print data dengan klik icon print di pojok atas kanan. Kita klik. Nah, langsung mendirect ke halaman save PDF. Kita tunggu laporannya muncul. Nah, ini merupakan tampilan laporan atau PDF hasil print dari laporan data obat apotek. Di sini bisa dilihat nama obat, stok, dan tanggal expire. Bisa juga untuk save-nya diklik tombol ini dan otomatis akan tersave di perangkat Anda. Selanjutnya, modul pelanggan memungkinkan apotek untuk mencatat data pasien yang bisa sangat berguna untuk program loyalitas atau riwayat pembelian. Di sini kita klik tab pasien. Kita bisa menambahkan data dengan nama Reynald Antono. Oke. Dan alamat Jalan Merbabu 2. Nomor HP-nya lalu klik simpan. Data berhasil ditambah. Lalu kita juga bisa mengedit data dengan klik tombol edit. Misal kita ubah alamatnya jadi Jalan Merbabu nomor 25. Perbarui. Dia akan berhasil terubah. Lalu kita juga bisa menghapus data dan muncul pop-up konfirmasi, kita hapus. Data berhasil terhapus. Lalu ada modul pemasok obat, memungkinkan kita mengelola daftar pemasok. Yang menunjukkan menu supplier pada aplikasi. Di sini dengan informasi supplier yang terorganisir, proses pemesanan ulang obat menjadi lebih efisien dan terstruktur dalam aplikasi. Kita bisa menambah supplier dengan mengisi nama perusahaan PT Sehat Abadi. Nah, di sini kita menambah nama perusahaannya dengan PT Sehat Abadi dengan alamat Jalan Merdeka
Selatan 2. Nama emailnya abadi@gmail.com. Ini nomor kontaknya 0888. Kemudian kita simpan. Nah, di sini bertambah. Kita bisa mengedit dan menghapusnya. Kemudian ada juga modul obat, stok obat in-out, yang mana adalah jantung dari sistem informasi ini. Nah, di sini apotek dapat mencatat. Nih, di sini ada stok obat in-out. Kita bisa nambahin, pilih kode obat. Misalnya Bodrexin. Nah, pilih kode perusahaannya PT Sehat Sejahtera. Pilih jenis obatnya kode hijau. Jumlah obat masuknya 30. Nomor obatnya 1. Tanggal obat masuknya saya tanggal 24 Juni 2025. Kita klik OK. Habis itu kode pemesanannya PSN 01. Sini ada nama pemesannya Reynald Antono. Terus ini ada jumlah pesanan obatnya 10. Tanggal obat keluarnya di tahun 2030, tanggal 24 Juni. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah bertambah. Justru, nah, apotek itu dapat mencatat setiap transaksi masuk dan keluarnya obat. Kemudian ada modul stok obat View Search yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat daftar stok obat yang tersedia dan melakukan pencarian cepat berdasarkan nama obat atau kategori. Modulnya ada di sebelah sini. Kemudian untuk tampilan di aplikasinya ada di menu cari dan lihat stok obat. Di sini bisa memilih kode obat, misalkan nomor 1, dan dicek. Dari sini terlihat bahwa sisa obatnya ada 98. Selanjutnya, ada modul staf apotek yang dirancang untuk mengelola data karyawan atau staf apotek. Dari menambahkan staf baru, melihat detail, hingga mengedit informasi, modul ini membantu administrasi personalia apotek tetap rapi dan terorganisir. Modulnya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk aplikasinya ada di menu staf apotek, bisa menambahkan, contohnya. Kemudian alamatnya,
Bisa memilih tanggal lahir. Ini lahirnya. Bisa memilih tanggal lahir, kemudian tempat lahirnya, dan nomor HP. Setelah disimpan, datanya akan bertambah. Sama seperti modul-modul yang lainnya, di sini juga bisa mengedit dan juga menghapus datanya. Jika sudah selesai menggunakan aplikasi, kita bisa melakukan logout, yang mana akan langsung tampil halaman splash. Dan ini menutup pemaparan kami tentang programnya. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama mulai dari pengelolaan data, master, pencetakan stok masuk dan keluar, hingga manajemen staf, semuanya dirancang untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari di apotek. Sebagai penutup, sistem inventory yang telah kami kembangkan ini menawarkan solusi komprehensif untuk mengelola operasional apotek dengan lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.